Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Thank you buat kalian udah mampir ke channel ini. Kenalin aku Wina dan hari ini aku mau bahas thread yang pernah viral di salah satu media sosial terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Oh ya, sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu kalau background aku baru. Ada jamnya, ada kalendernya, ada pandanya, kelihatan nggak? Ada pandanya. Ada buku-buku, ya pokoknya intinya bagus lah backgroundnya. Terus ada lampu-lampu di sininya, lucu kan? Oke, lanjut balik ke cerita. Jadi cerita ini termasuk ke dalam serangkaian pengalaman horor yang dialami oleh Agan Etia Scream, yang rumahnya ini nggak jauh dari rel kereta api yang setiap tahunnya memakan banyak korban. Nggak perlu nunggu lama-lama lagi, let's check it out. Oke, jadi sebenarnya cerita ini bukan si Agan langsung yang ngalamin, bukan juga kerabatnya yang ngalamin, tapi cerita ini memang ada di daerah rumahnya dia dan terjadi sekitar tahun 1998. Agan ini berusaha mencari-cari informasi sampai akhirnya bisa aku adopsi untuk aku sampaikan, aku ceritakan kembali ke kalian. Oke, karena kejadian ini terjadi pada tahun 1998, narasumbernya ada beberapa orang, si pemilik kos, tetangga, dan juga salah satu penghuni kos. Nah, si penghuni kos ini kita sebut saja namanya Eka. Nah, si Eka ini sebenarnya bukan orang yang mengalami kecelakaan, melainkan ada lagi temennya yang juga ngekos di situ, yang namanya Faris. Oke, jadi begini ceritanya. Kejadian dimulai pada siang hari, latarnya 1998, dan pada saat itu, waktu siang itu, ada yang namanya Mbak Nur. Mbak Nur ini seorang perempuan yang hendak membeli bensin eceran. Motornya Mbak Nur ini Vespa, dan setelah isi bensin, langsunglah bergegas tuh Mbak Nur pulang. Gak lama kemudian terdengar kabar ada kecelakaan kereta yang menewaskan Mbak Nur. Jadi motornya si Mbak Nur ini tersangkut di rel kereta api yang emang gak ada palang pintunya. Hingga akhirnya ada kereta api yang melaju dengan cepat dan menabrak Mbak Nur hingga hancur tubuhnya. Menurut para saksi, tubuhnya terbelah antara pinggang dan perutnya. Kaki dan pahanya pun terputus. Bajunya sobek semua sampai kelihatan pembalut yang masih nempel di celana dalamnya. Dari kejadian itu membuat banyak warga datang, termasuk si Faris ini. Jadi si Faris ini penasaran, apa yang akan terjadi bila darah segar mayat ditetesi dengan jeruk nipis. Kebetulan, di depan kosnya si Faris ini ada satu pohon jeruk nipis. Ya udah deh tuh, akhirnya dipetik sama dia, terus dibawa ke tempat kejadian. Ngadi-ngadi banget gak sih si Faris? Setelah dia meneteskan jeruk nipis, si Faris ini ngobrol ke Eka. Dia bilang kalau dia abis netesin jeruk nipis ke darah korban kecelakaan tadi. Si Faris ini juga pede banget. Dia sampai bilang ke Eka kalau setan atau hantunya nggak bakal bisa ngebunuh si Faris. Tapi apa yang terjadi guys? Langsung malamnya si Faris dihantui sama sosok Mbak Nur. Ketika si Faris masuk ke dalam kosnya setelah pulang kerja, si Faris langsung nyium ada bau amis. Tapi waktu itu dia nggak mikir aneh-aneh, dia kayak mikirnya palingan ada bangkit tikus. Akhirnya karena bau amis banget, dia buka pintu kamarnya dengan berharap bau amisnya bakal hilang. Gak lama kemudian, pintu kamar kosnya menutup dengan kencang. Sebenarnya hal ini kayak impossible gitu loh guys, karena di depan pintunya si Faris itu cuma ada tembok. Temboknya setinggi 1 meter dan ada lorong sepanjang 20 meter. Si Faris penasaran, akhirnya dia keluar kamarnya, terus ketemu sama Eka. Nah, di situ dia nanya dong sama Eka. Tadi siapa yang nutup kamarku ya? Tanya si Faris. Nggak tahu. Lagian siapa juga yang keluar kos? Cuma ada kita berdua cuy di sini. Mas Gani sama si Toto lagi kerja. Jawab si Eka. Iya, kok sepi ya? Jawab si Faris lagi. Mungkin korban yang kamu tetesin jeruk nipis tadi kali. Jawab si Eka. Si Faris terdiam dan kembali ke kamarnya. Dari situ mulai muncul rasa takut yang menyelimuti benak Faris. Setelah saklar lampu dimatikan, seketika sosok Mbak Nur muncul sedang duduk di kursi samping tempat tidurnya. Prih. Suara dari sosok yang berada di kamarnya. Faris yang mendengar suara tersebut mulai melihat-lihat mencari di mana suara itu berasal. Faris kaget sekaget-kagetnya karena ternyata sosok itu adalah Mbak Nur. Dan sosok yang tadinya menunduk, menangis, merintih kesakitan, mulai melihat Faris secara perlahan-lahan. Sosok wanita itu mulai menatap Faris dengan sangat tajam, penuh dengan dendam dan terdiam. Faris langsung teriak, namun teriakannya tidak terdengar oleh teman kosannya. Dan dia juga susah untuk bangun dan lari dari kamar kosannya.
Akhirnya dia hanya membalikan badan, membelakangi sosok tersebut, berharap sosok tersebut hilang. Hingga beberapa menit kemudian, si Faris ini penasaran. Akhirnya dia menengok kembali ke belakang, namun bukannya sosok itu hilang, tapi sosok itu berdiri, berjalan menghampiri si Faris, sampai akhirnya Faris pingsan. Besok paginya, Eka berniat untuk membangunkan Faris untuk berangkat kerja, namun tidak ada respon apa-apa dari dalam kamar. Si Eka ini mikir, mungkin aja si Faris ini lagi shift siang, atau bisa aja libur. Jadi si Eka langsung ninggalin si Faris. Sorenya, setelah Eka pulang kerja, Eka melihat kamar Faris masih terkunci dari dalam. Karena khawatir, si Eka akhirnya bertanya ke penjaga kos, apakah Faris sudah keluar kos atau belum. Tapi si penjaga kosan ini malah ngiranya Faris ini nggak ada di kosan. Akhirnya dibongkarlah pintu kamar si Faris. Setelah pintu kamar dibuka, Faris ditemukan tertidur di belakang pintu kamarnya. Eka dan teman-teman kosan lainnya mencoba membangunkan si Faris. Setelah beberapa jam kemudian, bangunlah si Faris. Tapi dia masih kelihatan linglung. Kayak masih ngumpulin nyawa gitu loh. Gak lama kemudian, pemilik kos pun meninggalkan mereka. Sehingga hanya tersisa Eka dan Faris berdua saja. Setelah itu, Faris menceritakan semuanya yang terjadi kepada Eka. Faris pun mulai bercerita tentang apa yang ia alami semalam. Mulai dari pintu kamar yang menutup dan bau amis di dalam kamarnya, serta sosok korban kecelakaan kereta yang menampakkan diri kepadanya. Semua ini karena ulahmu sendiri, ucap si Eka. Si Faris pun terdiam dan mencoba menceritakan kembali apa yang ada di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, dia dihampiri oleh sosok itu di dalam kamarnya. Dan di dalam mimpinya juga, sosok wanita itu berkata kepada Faris dengan penuh dendam dan meninggalkan satu pesan. Aku akan mendatangimu setiap malam. Tidak terasa malam tiba. Ketakutan si Faris makin menjadi-jadi, apalagi kalau teringat kata-kata dari sosok wanita yang ada di mimpinya itu. Akhirnya Faris memohon kepada Eka untuk tidur bersama. Si Eka ya karena kasihan, akhirnya dia mengiyakan permintaan Faris. Setelah itu, Eka menyuruh Faris untuk mandi dan membeli makan di warung. Perasaan Faris campur aduk ketika di warung, karena orang-orang di situ membicarakan sosok Mbak Nur yang gentayangan. Sepulang dari warung, si Faris menceritakan kembali perihal apa yang terjadi dengan sosok Mbak Nur kepada si Eka. Eka mencoba menenangkan Faris dan membuat Faris tidak takut ketika malam tiba. Tapi ternyata mimpi Faris menjadi kenyataan. Pada malam itu, Eka harus keluar karena ada urusan. Eka memastikan kepada Faris kalau dia nggak akan pulang malam. Palingan ya jam 10 lah udah pulang. Gak lama setelah Eka meninggalkan kosan, lampu kosan mati. Faris sedikit panik dengan keadaan tersebut. Dia mencoba mencari teman, barangkali tetangga kosnya sedang ada di kos. Ternyata semua pintu kamar dikunci dari luar, yang berarti nggak ada orang di kos selain si Faris. Dia mencoba menenangkan diri dan pergi tidur. Tapi si Faris ini baru ingat kalau dia tadi seharian udah tidur. Jadi agak-agak nggak mungkin gitu kalau dia bisa tidur cepat di malam hari ini. Akhirnya setelah lama menunggu, si Eka datang. Terdengar suara ketukan pintu di kamarnya. Si Faris ini seneng banget karena Eka udah datang. Tapi pas dia buka pintu kamarnya, dia nggak ngeliat siapa-siapa di situ. Dalam hati, Faris sangat ketakutan. Dia perlahan masuk kembali ke kamarnya. Dan teringat kalau kejadian barusan mirip persis seperti kejadian malam kemarin ketika sosok itu muncul. Akhirnya Faris duduk jongkok di pojok kasurnya sambil melihat pintu kos. Dia seperti sudah siap menunggu detik-detik makhluk itu muncul memperlihatkan wujudnya. Sekitar jam 10-an malam, si Eka akhirnya pulang. Dia khawatir dengan keadaan si Faris yang sendirian di kamar, apalagi listrik sedang mati. Eka mulai masuk ke dalam kamar dengan menyalakan korek yang dimilikinya. Di situ Eka sangat terkejut ketika melihat Faris menggigil ketakutan di pojok kamar. Kira-kira kenapa ya si Faris duduk menggigil di pojokan kamar? Apakah sosok itu muncul lagi? Oke guys, ceritaku cukup sampai di sini ya. Di episode selanjutnya kita bakal lebih tahu lagi kelanjutan ceritanya si Faris. Apakah dia akan meninggal atau dia akan selamat? Tunggu di episode selanjutnya ya. Gimana guys, menurut kalian cerita hari ini serem atau enggak? Kasih tahu aku di komen ya supaya aku tahu respon kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya aku lebih semangat lagi ceritain ke kalian kisah-kisah horor. Oh ya, buat kalian yang punya pengalaman horor, boleh loh share ke aku. Nanti bisa kirim ke alamat email yang ada di description box ya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.